Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita akan bahasa Arab komunikasi. Maaf ya, saya agak telat sikit karena tadi pagi ada beberapa urusan. Mungkin kita bisa untuk selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya kita bisa mulai terus di jam 8 lewat setengah. Karena dengan jam 8 lewat setengah kita bisa siap-siap dulu, bisa sarapan dulu atau apa. Jadi lebih cocok, lebih bagus waktu. Oke tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sanata'allamu lughata Arabiyyah, kita akan belajar lagi bahasa Arab lil muhadatsah untuk komunikasi. Nah, adapun bahan pelajaran kita untuk sesi pembelajaran kali ini adalah sesi pembelajaran bahasa Arab komunikasi kali ini adalah akan materi yang namanya haza. Oke. Waalaikumsalam. Tak ada dengar ya? Masih tak dengar tak? Puan Siti Sahmat. Masih tak dengar tak? Masih tak ada suara ya? Tes 1 2 3. Tes. Masih tak ada suara ya? Sebentar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Puan Salmah Yusuf. Oke. Masih tak ada suara tak? Suara tak ada. Oke, ada suara tak kini? Sudah jelas tak suara saya? Masih tak jelas kan? Oke, kita mulai ya. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan belajar pasal pembelajaran yang namanya haza. Haza. Tuan-tuan dan puan-puan tahu apa itu haza? Bahasa Arab ya. Tahu apa maknanya haza? Ada yang tahu tak? Haza. Jadi tulisannya macam ni. Kita akan tulis saja. Haza. Nah, ini materi kita hari ini. Nah, betul. Ini adalah bentuk dari kata tunjuk. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang ikut dalam pembelajaran kemarin pasti masih ingat kita telah mempelajari akan materi pembagian perkataan atau pembagian kata. Di dalam bahasa Arab
ada tiga perkataan. Yang pertama kata benda atau kata nama, yang kedua adalah kata kerja, dan yang ketiga adalah haraf. Nah, ketika kita telah mempelajari pembahagian perkataan, nah disinilah kita bisa boleh belajar tentang haza. Kenapa? Karena untuk kita bisa lebih mendalami tentang materi, terutama materi isim atau materi kata nama, kita bisa menggunakan haza. Bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya kita menggunakan haza? Boleh kita lihat. Oke. Kita kasih artinya dulu ya. Haza itu maknanya adalah ini. Ini adalah kata tunjuk, berarti haza itu adalah kata tunjuk. Ini dia kata tunjuk yang untuk kata tunjuk dekat. Nah, untuk kata tunjuk jauh kita bisa pelajari nanti. Nah, sekarang kita belajar untuk kata tunjuk dekat ini. Nah, kita boleh tambah dua lagi kosakatanya. Ma itu artinya apa? A artinya apakah? Nah, cukup tiga ini aja dulu. Kita akan pelajari untuk hari ini. Suara tidak kuat ya, sebentar. Kita boleh pakai. Nah, oke, kita boleh mulai lagi. Nah, kita boleh mulai lagi. Kita telah tahu sebelumnya bahwa isim atau kata nama itu digunakan untuk kata-kata yang merujuk kepada bisa haiwan, bisa nama, bisa manusia, bisa kata-kata abstrak dan lain-lain yang tidak berkaitan dengan tanda waktu. Nah, kita bisa ambil contoh yang mudah aja. Sekarang saya ini lagi ada di surau atau di masjid. Nah, masjid, tuan-tuan dan perempuan tahu tak apa bahasa Arabnya masjid? Kalian tahu tak? Kita buat di sini aja ya. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak apa bahasa Arabnya masjid?
Boleh yang tahu boleh ditulis di komen. Saya boleh baca di sini. Oke. Bahasa Arab masjid itu dalam bahasa Arab juga sama. Masjidun. Masjidun. Jadi masjidun ini adalah kata nama. Nah, kita boleh menggunakan kata nama ini. Kita boleh menggunakan kata nama ini bersama dengan haza ketika kita lagi berada dekat dengan benda itu, dengan kata nama itu yang termaksud. Misalnya di sini saya lagi dekat di masjid, kita boleh pakai haza masjidun. Haza masjidun. Atau itu ini masjid. Oke, ini masjid. Oke, sudah paham ya? Oh, blue ya. Sudah. Ini HP saya agak panas. Oke. Nah, ada masjidun. Nah, dengan ini kita bisa pakai untuk menunjukkan ismun, untuk menunjukkan kalau kita lagi dekat dengan benda yang, dengan kata benda yang ada di sekitar kita. Atau misalnya kita pakai ini, saya lagi dekat dengan kursi. Saya lagi dekat dengan kursi. Kursi apa bahasa Arabnya? Tonton dan puan-puan, boleh ditulis di komen. Oke, betul. Kursi bahasa Arabnya adalah kursiyun. Bagus. Kursiyun. Nah, ketika saya lagi dekat dengan kursi, saya boleh cakap haza kursiyun. Haza kursiyun. Saya lagi megang, misalnya saya lagi megang kursi ini, haza kursiyun. Atau artinya ini kursi. Nah, paham tuan-tuan dan perempuan? Ini adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita sedang berada dekat dengan benda yang kita maksud, dengan kata nama ismun yang kita maksud. Kita lagi dekat, kita lagi pegang misal. Nah, kita boleh menggunakan kata haza. Nah, lalu yang dua ini untuk apa, Ustaz? Ada apa di sini dan ada apakah? Seperti saya bilang, haza ini berguna bagi kita untuk memperdalami ismun. Caranya adalah dengan simpel bertanya. Ketika kita tidak tahu akan ismun atau kata nama yang kita sedang pegang, tapi kita tidak tahu bahasa Arabnya, kita boleh pakai ma. Kita boleh bertanya, ma haza, atau artinya boleh simpel aja. Apa ini? Misalnya kita sedang berada di luar negeri yang bercakap bahasa Arab, misal kita lagi umroh atau lagi haji, kita jumpa dengan sesuatu yang baru, kita tak tahu itu apa namanya, kita boleh tanya ke orang tersebut, mahaza, apa ini? Apa ini? Kita boleh, mahaza, apa ini? Kayak kita tak tahu di sini apa bahasa Arabnya kursi, pas kita di Masjidil Haram misal, mahaza, apa ini?
Jawabannya nanti kalau yang kita masukkan itu kursi, kita pakai haza kursiyun. Oke. Ini untuk penggunaan haza. Nah, bagaimana cara kita menggunakan? Oke, kita belum tulis dulu jawabnya ya. Haza. Kita boleh jawab pakai haza kursiyun misal. Ini kursi. Ini kursi. Nah, macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Simple saja. Ketika kita tidak tahu akan nama benda, akan kata nama yang ada dalam bahasa Arab, kita boleh tanya pakai rumus ini. Mahaza. Kita boleh pakai rumus mahaza. Kita tidak tahu, kita boleh bertanya mahaza. Itu untuk kata nama, kata benda. Oh, waalaikumsalam. Tak apa. Saya pun juga tadi lambat masuk ke kelas. Tak apa. Nah, untuk selanjutnya, gimana kita bisa menggunakan A ini? A ini kita gunakan ketika kita sebenarnya tahu akan kata namanya, bendanya kita tahu, tapi kita kayak kurang yakin gitu. Bisa kita gunakan misal contoh. Haza masjidun apakah ini masjid? Triple S ya. Apakah ini masjid? Kita sedang berada di sebuah bangunan misal, tapi kita tak tahu ini kah masjid kah atau apa nih, tak tahu kita. Nah, jadi kita tanya, ahaza masjidun? Apakah ini masjid? Nah, atau kalau misalnya kita ditanya sama orang pakai kata ini, ahaza masjidun, jawabannya bisa ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan jawabannya. Ada jawaban yang namanya jawaban positif dan ada namanya jawaban negatif. Nah, jawaban positif berarti kita membenarkan apa yang dicakap oleh orang yang mengatakan ini, ahaza masjidun. Berarti kita membenarkan ini betul masjid. Jadi jawabannya Naam. Haza masjidun. Nah, haza masjidun. Benar. Betul. Ini masjid. Naam itu adalah betul. Saya lupa tulis di sini. Kita tambah ya. Naam. Betul. Nah, satu lagi, la. Tidak. Oke, boleh paham ya? Sampai sini boleh paham ya? Boleh paham tak? Ketika kita nak bertanya, apakah ini masjid? Ahaza masjidun? Kalau jawabannya betul, betul kita lagi di masjid, kita pakai
Naam, haza masjidun. Betul, ini masjid. Kita memang lagi di masjid, jadi kita pakai naam haza masjidun. Oke. Nah, tapi kalau dia tidak betul, Ustaz, gimana caranya? Nah, boleh kita pakai kata jawaban negatif, pakai la. La haza, misalnya apa ya? Haza baitun. Ini rumah, bukan masjid. Ini kata kosakata kita dah pakai sebelumnya, tapi tak apa, kita tulis saja. Baitun, rumah. Haza baitun. Tidak. Ini rumah. Nah, begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika kita nak menunjukkan sesuatu, kita boleh pakai kata haza. Kalau dia dekat, kita boleh pakai haza. Misalnya seperti ini. Ini kursi. Haza kursiyun. Nah, begitu. Haza kursiyun. Atau kita lagi berada di masjid. Ini masjid. Haza masjidun. Untuk kita, kalau kita nak bertanya, kita tak tahu bahasa Arabnya apa, kita boleh pakai kata ma haza. Nah, kita lagi pegang nih kursi, kita tanya, ma haza, apa ini? Apa ini? Haza. Ini nanti kita kena jawab pakai haza kursiyun. Ini kursi. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya kita kurang yakin dengan jawaban kita, dengan bahasa, misalnya kita masih pelajar bahasa Arab pemula, kita tahu tapi kita kurang yakin ini bahasa Arabnya apa, kita boleh pakai ahaza. Apakah ini? Nah, misalnya kita ahaza masjidun, apakah ini masjid? Kita masuk ke dalam sebuah bangunan, kita tak tahu ini apa ya? Ini kayaknya ini masjid tak ya? Nah, kita tanya ke orang di sekitar, ahaza masjidun. Nah, jawabannya bisa dua. Beda dengan mahaza tadi. Jawabannya bisa dua, bisa positif, bisa negatif. Kalau dia positif, dia betul masjid, dia bakal jawab na'am haza masjidun. Betul, ini masjid. Kalau jawabannya salah sebenarnya ini rumah misal, bukan masjid, kita boleh pakai la haza baitun. Tidak, ini rumah, bukan masjid. Nah, boleh kita istirahat sejenak, kita boleh dengar kalau boleh ada pertanyaan, kita boleh dengar, kita boleh jawab. Oke, kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Saya juga tadi agak telat maksudnya. Saya mohon maaf. Nah, boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Oke, untuk pertanyaan boleh tak kita gunakan hal? Boleh, tapi boleh. Boleh kita pakai hal, tapi lebih umumnya biasanya orang pakai kata a saja. Biar lebih simple, lebih enak, lebih mudah dicakap, lebih pendek gitu. Jadi orang biasa pakai a aja. Hal boleh dipakai,
Tapi lebih umumnya kita pakai haza masjidun. Boleh, betul, kita boleh pakai hal haza masjidun, boleh. Tapi lebih umumnya orang pakai saja. Oke. Masih untuk pertanyaannya, Tuan Ramlaram. Nah, fine now Ustaz. Alhamdulillah. Fine. Ada lagi pertanyaan? Kalau tak ada kita boleh latihan sikit je latihan. Latihan sikit je. Nah, sini saya tak nak gambar buku. Okey, ini buku. Saya lagi pegang buku. Sebuah buku. Tiba-tiba ada orang yang datang pada saya, nanya, "Ma haza?" Nah, jawabannya apa? Apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak jawabnya macam mana? Gimana saya nak jawabnya? Ma haza? Nah, boleh ditulis di komen. Ma haza? Saya lagi pegang buku ni. Ma haza? Jawabannya apa kira-kira? Nah, betul Tuan. Nah, betul Tuan Senjakala dan Tuan Lam. Jawabannya adalah haza kitab. Udah pandai bahasa Arabnya, udah bagus sih. Oke, selanjutnya. Saya masih pegang buku. Ada orang bertanya ke saya. Ahaza kursiyun? Ahaza kursiyun, misalnya tak apa, orang nanya, ini kursiyun tak? Ahaza kursiyun? Yang saya pegang ini, ahaza kursiyun? Apakah ini kursiyun? Nah, jawabannya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Jawaban positif kah atau jawaban negatif kah? Dan kalau dia jawaban positif atau negatif, dia jawabannya macam mana? Boleh ditulis. Waalaikumsalam, Makcik Hamidah. Nah, betul. Jawabannya jawaban negatif, artinya kita mendinai, kita menolak jawaban, kita menolak daripada kata yang disebutkan oleh penanya. Dia sebutnya ini, apakah ini kursiyun? Kita tolak berarti dia negatif, dan jawabannya adalah la. Haza kitab. Macam tu. Nah, sejauh ini boleh paham atau tidak? Boleh paham atau tidak? Nah, kalau materi ini, kalau pembelajaran kali ini kita boleh paham, bahan kali ini kita boleh paham, berarti kita sudah dapat memulai perjalanan kita dalam
mempelajari pelajaran bahasa Arab. Ini adalah step-step awal dengan pelajaran kita sebelumnya tentang pembagian perkataan. Ini masih step-step awal, dan kalau kita boleh memahami ini, kita dah boleh memulai perjalanan kita memasuki pembelajaran bahasa Arab, terutama bahasa Arab komunikasi. Karena ini dipakai untuk percakapan kita sehari-hari kalau kita nak menggunakan bahasa Arab. Nah, jika ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran kali ini. Oke, karena tak ada pertanyaan, oke, jadi saya rangkum kembali pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai dari bagian judul. Ini haza. Haza ini adalah kata tunjuk dekat. Kata kalau dalam bahasa itu ismu isyarah. Yang ini untuk yang kata tunjuk, untuk benda yang dekat, untuk nama yang dekat, ismun yang dekat. Nah, penggunaan macam mana? Kita pakai haza ini di depan, haza, baru kita masukin ismunnya, baru kita masukin kata namanya. Masjid, ini masjid. Haza kursi, ini kursi. Nah, ketika kita tidak tahu apa ismunnya dari suatu benda, dari suatu nama, kita pakai kata ma. Oke, bertanya kita pakai ma apa? Ma haza, apa ini? Apa ini? Jawabannya haza kursi, ini kursi. Nah, selanjutnya ketika kita tahu nama bendanya, kita pakai, tapi kita kurang yakin, bisa jadi ini salah atau benar, kita tak tahu. Nah, kita boleh pakai a, yang artinya apakah. Ahaza masjidun, apakah ini masjid? Jawabannya bisa positif, boleh positif, boleh negatif. Kalau dia positif, dia benar, kita pakai na'am, haza masjidun. Kalau dia negatif, dia salah, kita boleh pakai la, haza baitun. Tidak, ini adalah rumah. Oke. Nah, sekian pembelajaran bahasa Arab untuk hari ini dari saya Ustaz Wahyu Arfad. Jika tuan-tuan dan puan-puan suka dengan konten pembelajaran kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh follow Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa. Saya ada kelas tiap hari Isnin sampai Jumat, sekitar jam 8 atau jam 8.30 sampai jam 9 atau jam 9.30, mengikuti jam memulai. Oke. Terima kasih. Maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, bila masa kita nak guna ila. Oke, boleh. Semakin jauh kita berada di dalam pembelajaran, semakin banyak kita dapat kosakata baru, makin banyak kita dapat kaedah-kaedah yang baru. Oke, itulah. Oke, terima kasih ya, Tuan Lam, Puan Sahma Yusuf, Puan Hamidah Zakaria. Kelas ini setiap hari apa aja, Ustaz? Setiap hari Isnin sampai Jumat, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Sama-sama, Tuan Lam. Oke.